Salam sejahtera Sobat Kristiani, kita bertemu kembali di Sobat Kristiani TV dalam program kita, program Pesan yang Indah. Pesan yang Indah ini adalah juga khotbah di ibadah pertangyangan ataupun kebaktian keluarga pada minggu ini. Pesan yang indah akan kita ambil dari firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 6 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Amsal pasal 6 ayat 6 sampai dengan 11 demikian dituliskan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikian dituliskan. Sobat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Amsal adalah buku hikmat yang selalu memberi kesempatan pada pembacanya atau para pembacanya untuk terus belajar, memanfaatkan waktu, terus mencari hikmat, belajar terus dari pengalaman, dari banyak sumber, dari apapun yang dialami dalam hidup. Buku hikmat, buku Amsal mendorong para pembaca terus bertumbuh dalam hikmat di dalam Tuhan, bertumbuh dalam pengetahuan di dalam Tuhan, memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk terus belajar, terus mencari hikmat, terus menjadi pribadi yang lebih baik. Kita selalu membaca nasihat-nasihat luar biasa, bimbingan-bimbingan luar biasa dari buku hikmat ini, buku Amsal ini. Sesungguhnya semua itu adalah untuk kebaikan kita, untuk kebahagiaan kita, sukacita kita dalam menjalani hidup setiap hari. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini juga kita disuruh untuk memanfaatkan waktu, khususnya mereka yang malas. Siapapun yang malas disuruh untuk belajar pada semut. Banyak renungan, banyak pembahasan tentang nats ini. Bila kita lihat Google misalnya, kita ketik saja belajar pada semut, akan muncul begitu banyak renungan-renungan harian yang membahas tentang firman ini, tentang hikmat ini, tentang si pemalas yang harus belajar pada semut. Banyak ulasan-ulasan yang dalam, bahkan sampai mengulas, sampai mendetail daripada kehidupan semut itu sendiri. Jenis semut, kelompok-kelompoknya, cara mereka menjalani hidup. Banyak sekali kita lihat ulasan-ulasan yang membantu kita memahami, mendalami nats ini. Dan setiap orang mungkin memiliki pemahaman yang berbeda. Kemana intinya, kemana fokusnya, apa yang mau disampaikan. Semuanya itu memperkaya kita. Tetapi saya melihat ketika membaca nats ini, pesan-pesan yang indah dari nats ini, yang pertama adalah sejak manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah memerintahkan mereka untuk bekerja, mencari nafkah mereka. Bukan sekedar bekerja, tetapi bekerja keras, bekerja dengan giat, menafkahi kehidupan mereka. Sebab mereka tidak lagi tinggal di taman yang menyediakan banyak makanan dan berkelimpahan dengan makanan. Mereka sudah diusir dari taman itu. Lalu mereka harus bekerja keras mencari nafkah untuk hidup. Bekerja keras dan giat. Tentu ini bertentangan dengan pemalas. Hanya orang yang rajin yang mau bekerja keras dengan giat. Sebab pemalas tidak memikirkan semuanya itu, ia hanya memikirkan kesenangan dan hidupnya saja. Padahal ia harus bekerja sesungguhnya untuk bisa hidup, untuk menafkahi dirinya.
Pelajaran kedua juga, pemalas adalah orang yang egois. Itu pesan yang kedua. Pemalas adalah orang yang egois. Dan bisa juga sebagai orang yang congkak dan sombong. Sebab ia berpikir ia untuk dilayani. Sebab ia berpikir akan menerima makanan tanpa bekerja. Memperoleh makanan tanpa mengusahakan sesuatu. Dari mana datangnya? Berarti dia mengharapkan orang lain memberikan pada dirinya. Berarti dia mengharapkan sesuatu datangnya entah dari mana tanpa ia cari dan tanpa ia kerjakan. Para pemalas menyiapkan dirinya untuk menjadi tuan yang dilayani. Untuk menjadi tuan yang mendapatkan sesuatu tanpa harus ia kerjakan. Lalu Amsal mengajarkan tidak ada hidup seperti itu. Engkau harus bekerja. Hai pemalas, engkau harus belajar pada semut, dia sebutkan di sini. Sebab semut itu bekerja terus menerus. Tetapi ada masanya dia menikmati ketika musim berganti. Mengajarkan juga kepada kita dalam hidup ini tidak hanya berpikir untuk hari ini. Masih ada hari esok. Seperti apa aku? Seperti apa hidupku? Apa yang aku makan? Apa yang aku perlukan di hari esok? Pemalas tidak akan berpikir tentang hari esok. Bagi dia yang ada hari ini. Ketika kita berpikir tentang hari esok, bukan berarti kita khawatir. Tetapi kita mempersiapkan segala sesuatu yang kita perlukan untuk hari esok. Dan kita mohon penyertaan Tuhan dalam bekerja setiap hari. Kita mempunyai sesuatu untuk disimpan untuk hari esok. Sebagai bekal dalam kehidupan kita. Kita menyadari bahwa hari esok ada dalam tangan Tuhan, tetapi bukan berarti kita bermalas-malas tidak bekerja hari ini. Kita diajarkan untuk melihat hari esok, berpikir tentang hari esok, masa depan. Untuk itu hari ini harus giat bekerja. Sebab hari esok ditentukan apa yang kita kerjakan hari ini. Kemudian selanjutnya bila kita melihat nats ini, bila kita hubungkan dengan ayat bulanan kita dalam bulan Agustus yang menyuruh kita keluar dari kegelapan, yaitu dalam Yesaya 58. Nats ini juga bisa satu pendorong atau motivasi bagi kita untuk berpikir tentang masa depan. Bukan saja masa depan di dunia ini, bukan saja masa depan dalam kehidupan makan minum di dunia ini, tetapi masa depan ketika kita juga sudah berakhir dari dunia ini. Keduanya itu ditentukan apa yang kita lakukan hari ini. Masa depan secara rohani iman kita setelah kematian ditentukan apa yang kita lakukan hari ini. Masa depan apa yang kita butuhkan, apa yang kita makan, apakah menjadi kaya atau miskin karena kita berusaha, itu juga ditentukan hari ini. Oleh sebab itu ketika kita berpikir tentang masa depan, memiliki hasrat dan keinginan di masa depan, hidup yang bahagia, hidup yang sukacita, hidup yang berkecukupan secara makanan karena berkat Tuhan, hari ini jangan lagi malas. Bangunlah dari tempat tidurmu, bekerjalah, dan bekerja di dalam Tuhan. Niscaya apa yang kau kerjakan menjadi berkat. Amin.